Halo kaum intelektual sekalian. Guys, kalian pernah nggak bertanya-tanya dalam hati, kenapa Donald Trump itu selalu lolos dalam percobaan pembunuhan berkali-kali? 3 tahun terakhir ini ada kali sampai 4 atau 5 kali gitu. Lolos terus ya, dan baru-baru ini juga dia lolos gitu. Dan ternyata ada dugaan yang mengatakan bahwa ternyata Donald Trump ini dilindungi oleh guru spiritualnya. Wow, luar biasa. Ternyata usut punya usut, Donald Trump ini punya guru spiritual yang sangat-sangat luar biasa. Ada 2 guru spiritual. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa sosok guru spiritual Donald Trump ini? Bahkan sosok guru spiritual Donald Trump ini adalah seorang pendeta dan seorang filsuf. Filsuf merangkap sebagai pendeta. Nah, ini sangat-sangat luar biasa. Ini ada semacam hal yang menarik ya. Jarang-jarang loh ya, filsuf merangkap sebagai pendeta. Namun ya, keputusan-keputusan dari Donald Trump ini banyak dipengaruhi oleh guru spiritualnya. Bahkan ketika dia dekat dengan orang-orang Israel, ketika dia dekat dengan Netanyahu, ketika dia menyerang Iran, izin dulu sama guru spiritualnya. Bahkan, ya, anehnya, di negara yang sangat rasional, di negara yang sangat sekuler, ternyata Donald Trump bikin sebuah departemen yang sangat sungguh di luar nurul menurut saya pribadi. Apa itu? Yaitu Departemen Keimanan. Wow, luar biasa. Bayangkan seorang Donald Trump yang sangat liberal, yang sangat rasional, tapi dia punya departemen keimanan di istana. Wow, gila. Luar biasa. Sedangkan presiden kita, Mr. Wowo atau Mr. Wowi, tidak pernah bikin kementerian atau departemen tentang keimanan. Nggak pernah, walaupun kita salah satu negara si paling religius. Amerika yang sangat sekuler, ternyata Donald Trump itu punya departemen keimanan. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang mengusulkan departemen keimanan ini? Kemudian ada yang mengatakan bahwa Donald Trump ini waktu remaja, waktu SMP, dia tuh nggak rajin gereja ternyata, guys. Bahkan ke gereja itu cuman waktu Natal gitu ya. Kemudian waktu tahun baru gitu. Selain itu jarang banget ke gereja. Boleh dikatakan bahwa Donald Trump ini waktu muda, bukan sekarang ini ya, waktu muda itu adalah Kristen KTP. Kalau di Konoha biasa disebut dengan Kristen, bukan Kristen, Islam abangan gitu. Atau Islam KTP gitu. Jadi kalau diteliti, ternyata Donald Trump ini sangat luar biasa ya penelitiannya. Ternyata masyarakat Amerika itu tidak percaya sampai sekarang ini ya. 60% menurut data ya. Menurut survei 60%, lebih daripada 60% ya, sampai 80% mereka berpikir bahwa Donald Trump ini sebenarnya oportunis. Ya, bukan seorang yang religius. Jadi dia dekat dengan para pendeta itu sebenarnya untuk mengharapkan suara daripada orang-orang Kristen yang ada di Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah seperti itu? Kemudian setelah itu, ternyata Donald Trump ini sudah berkali-kali pindah gereja. Ya, kalau di Konoha itu dari gereja GPIB, ya, kemudian ke Pentakosta, kemudian ke Karismatik, kemudian ke HKBP, pokoknya pindah-pindah gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, gereja apa yang dianut Donald Trump sekarang ini? Kalau di Konoha, gereja apa namanya? Apakah dia HKBP? Apakah dia Katolik? Apakah dia Karismatik? Apakah dia Pentakosta? Apakah dia seksi Yahova gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Ya, saya akan review Donald Trump. Saya akan melihat dari sudut pandang yang paling rasional. Saya tidak berpihak di video ini ya. Saya benar-benar netral dan kita bisa meneladani apa yang dikatakan oleh guru spiritual daripada Donald Trump ini. Ada satu kalimat yang bikin Donald Trump ini bisa sesukses sekarang ini. Dan ini diucapkan oleh guru spiritualnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalimat apa itu?
Jadi kalau saya bongkar kalimat ini, maka akan banyak warga Konoha nanti yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Akan banyak warga Konoha yang kesurupan. Akan banyak warga Konoha yang membenci. Faktanya adalah, jangan di skip ya guys. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi pada faktanya, Donald Trump ini sudah punya guru spiritual dari semenjak masih muda. Namanya Kang Norman ya, sebut saja namanya Kang Norman ya. Nah, Kang Norman ini sebenarnya sudah sangat dekat dengan keluarganya, bahkan ya sering ibadah di rumahnya gitu ya. Tapi nggak digeruduk gitu ya. Jadi di Amerika itu kan nggak seperti di Konoha ya. Kalau misalnya ibadah di rumah digeruduk gitu ya. Kalau misalnya nyanyi-nyanyi di rumah digeruduk gitu. Mana izinnya? Bubar. Nggak. Di Amerika nggak seperti itu ya. Kenapa? Karena mereka punya prinsip. Mau lu beragama kek, mau nggak kek, mau nyembah kura-kura kek, mau nyembah SpongeBob kek, nggak jadi masalah. Yang penting lu jangan mengganggu. Yang penting lu memprivasi agama. Nah, itulah yang terjadi di Amerika. Ya, ketika Kang Norman ini sering datang ke rumah Donald Trump, lalu Donald Trump sering sharing gitu ya. Dan ternyata Kang Norman ini sangat-sangat terbuka pemikirannya. Bahkan dia bisa dikatakan seorang filsuf. Ya, dia memberikan pikiran-pikiran yang sangat-sangat luar biasa. Apa itu? Kalimat yang merubah hidup daripada Donald Trump ini. Kalimatnya adalah positive thinking. Jadi Donald Trump ini dalam melakukan hal apapun ya positive thinking. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini alasannya kenapa Donald Trump itu selalu lolos dalam percobaan pembunuhan? Apakah ini ada unsur mistis gitu? Ya menurut saya pribadi nggak ada unsur mistis. Karena kalau saya perhatikan orang Amerika itu nggak percaya dengan tahayul, nggak percaya dengan perdukunan dan sebagainya, nggak percaya, nggak seperti di Konoha. Kalau di Konoha itu kan kita percaya banget dengan yang namanya tahayul ya. Kita percaya banget dengan yang namanya teori konspirasi. Bahkan kalau saya kritik ya, kalau misalnya ini saya kritik konten hantu-hantu misalnya, konten yang bahas hantu, walaupun hantu itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, walaupun teori konspirasi itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, maka yang nyerang saya itu bukan konten kreatornya guys. Ternyata orang yang kecanduan film horor atau film hantu-hantu, orang yang kecanduan konten-konten teori konspirasi. Itu saking brutalnya warga Konoha. Orang Amerika apakah seperti itu? Enggak. Jadi guru daripada Donald Trump ini ya ketika dia datang ke rumah nggak pernah tuh bawa kemenyan gitu ya. Kemudian bawa air doang, nggak pernah tuh ya. Kemudian bawa garam rukia gitu nggak pernah ya. Jadi ya murni dari apa? Dari pemikiran gitu ya, filsuf. Makanya kita itu harus butuh yang namanya filsuf ya. Ya mungkin saya ya the next filsuf di Konoha ya. Filsuf. Jadi filsuf itu biasanya suka menulis. Makanya di postingan-postingan saya itu saya suka menulis gitu. Filsuf itu jarang ya jadi filsuf kalau dia tidak suka menulis. Jarang sekali. Filsuf itu biasanya dekat dengan tulisan-tulisan. Makanya saya itu sangat suka menulis ya. Bukan berarti saya mengatakan saya filsuf ya, enggak kan. Tapi saya pengen merubah pola pikir bangsa kita. Saya pengen merubah budaya kita. Gimana cara merubah budaya kita? Dengan cara merubah pola pikirnya. Jadi kalau pola pikir kita selama ini salah, maka budaya kita juga salah gitu. Sama halnya dengan yang terjadi di Amerika. Donald Trump berpikir, ya kalau dia punya guru yang seperti dukun di Konoha misalnya nih, di Konoha kan banyak dukun ya. Saya nggak percaya dukun guys. Ya, lalu bagaimana dengan Kang Norman ini? Jadi Kang Norman ini bukan Norman Kamaru ya, tapi Norman Vince yang ada di Amerika. Jadi ternyata gurunya ini sangat-sangat suportif terhadap Trump ya, mengajarkan yang namanya law of attraction ya, kemudian mengajarkan yang namanya positive thinking, sehingga apapun yang dilakukan oleh Donald Trump ini sangat-sangat serius gitu dan positive thinking. Makanya ketika dia melakukan penyerangan terhadap Iran itu, dia memanggil para pendeta gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini oportunis atau tidak? Kemudian
guru kedua daripada Donald Trump itu, mereka bertemu tahun 2022 ya. Nama gurunya itu adalah White Paul. Sebut saja namanya Mrs. White. Ya, ini seorang wanita ya. Jadi kalau Anda perhatikan ketika Donald Trump dijamah atau berdoa di istana daripada Donald Trump, ya di kantor kepresidenan, kalau ada wanita, nah ini nih ya, yang sangat berperan ya. Ada seorang wanita guru spiritual daripada Donald Trump, bahkan dia dikasih kursi, ya kursi yang sangat-sangat atau kantor yang sangat-sangat luar biasa di kantor kepresidenan Donald Trump, yaitu Departemen Keimanan. Bayangkan ya, seorang presiden bikin Departemen Keimanan, mengurusi yang namanya bagian iman gitu ya. Jadi guru kedua daripada Donald Trump ini lebih ke politik ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan keputusan-keputusan daripada Donald Trump ini kan sangat-sangat Israelistis ya, kalau saya perhatikan, atau Israelisme. Karena kalau kita perhatikan Donald Trump ini kan sangat-sangat dekat dengan Netanyahu ya, kemudian dekat dengan Israel dan lain sebagainya gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena dipengaruhi oleh guru spiritualnya nih. Guru spiritual mengatakan, ya kalau kita jadi bangkit lagi, Amerika jadi bangkit negara yang sangat-sangat superpower seperti yang dulu ya. Make American Great Again. Dan ini sebenarnya pengaruh daripada guru spiritual daripada Donald Trump. Ya, Donald Trump sangat-sangat dekat dengan guru spiritualnya sehingga dia fokus membantu Israel. Makanya Israel itu banyak tuh bantuan daripada Amerika. Ini dipengaruhi oleh agama juga gitu ya. Dipengaruhi oleh guru spiritualnya. Kemudian tidak hanya itu ya. Jadi kalau kita perhatikan itu ya, Donald Trump itu kan sekarang ini kan rajin gereja. Ini dipengaruhi oleh guru spiritualnya juga gitu ya. Kemudian rajin bersedekah ke gereja gitu ya. Ya, sebenci-bencinya kita dengan Donald Trump, dia sangat rajin bersedekah guys. Ya, memberikan persembahan gitu ya, nggak hitung-hitungan gitu ya. Kemudian selain itu ya, keputusan-keputusan daripada Donald Trump juga dipengaruhi oleh kedua gurunya, yaitu Kang Norman dengan Mbak White ini. Nah, ternyata waktu dia kecil, jadi ada kejanggalan di sini ya. Waktu kecil dia di sana itu kan gereja kan ada catatan tuh ya. Jadi bisa ditelusuri apakah dia pernah melakukan kejahatan atau tidak. Ya, di riset tuh ya. Ternyata Donald Trump ini adalah salah satu murid atau remaja ya. Kalau di agama Kristen itu kan ada remaja, ada muda-mudi ya. Termasuk remaja atau muda-mudi yang jarang sekali ikut organisasi-organisasi di gereja. Ya, semenjak dia menikah baru ada perubahan, dia semakin religius. Ya, semenjak dia menikah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kemungkinan besarnya itu karena ya Donald Trump ini sudah punya cita-cita jadi presiden ya, sehingga dia mendekat dengan para pemuka-pemuka agama. Disclaimer yang ini dari satu sisi ya. Di sisi lain juga dia sebenarnya tulus gitu ya. Di satu sisi ya banyak orang mengatakan bahwa Donald Trump ini sebenarnya oportunis ya. Dia sebenarnya nggak religius amat ya. Orang dia kawin cerai kok. Ya orang dia suka nakal juga gitu ya. Suka main perempuan juga gitu. Ada kasusnya itu dulu ya. Jadi saya harus benar-benar netral di video ini ya. Nggak boleh tutupin ya. Saya bukan orang fanatik gitu ya. Jadi ternyata Donald Trump ini dulu nggak rajin ibadah gitu ya, ke gereja cuma sekali setahun gitu ya. Sehingga ada semacam keanehan gitu ya. Dulu nggak religius, sekarang religius. On opo gitu ya. Ada apa gitu? Apakah ada udang di balik bakwan? Ternyata ada yang mengatakan bahwa ya dia oportunis. Yang memenangkan Donald Trump ini kan umat Kristen yang ada di Amerika. Karena umat Kristen yang ada di Amerika itu sangat-sangat militan. Para penginjil-penginjil di Amerika itu sangat-sangat militan ya. Mereka itu sangat-sangat luar biasa gitu ya. Gimana cara memenangkan Donald Trump, luar biasa gitu ya. Jadi ada semacam kampanye yang sangat-sangat luar biasa. Kalau di Konoha itu ya, ini bukan politik identitas yang brutal seperti di Konoha ya. Ada unsur agamanya juga gitu ya. Kalau di Konoha itu ya, yang mirip-mirip seperti pendukung Anies gitu ya. Tapi kalau pendukung Anies kalau saya perhatikan itu lebih brutal ya. Nggak semua tapi di Skilmeron ya. Kalau
Kristen di Amerika itu nggak seperti itu. Dia menggunakan pendekatan kasih gitu ya, bukan anti kritik. Kalau di Konoha itu kan pendukung Anies itu kan nggak semuanya, tapi disclaimer rata-rata anti kritik ya. Hanya orang cerdas yang pilih Anies. Emang Anies cerdas? Nggak juga ya. Secerdas-cerdasnya Anies, apakah bisa bikin kita jadi negara-negara maju? Nggak bisa. Ya, kalau masyarakatnya bodoh, tolol, apakah bisa jadi negara maju? Nggak bisa guys. Kemudian selain itu, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Donald Trump ini ya pura-pura religius gitu ya. Supaya apa? Supaya ya pendukungnya jangan kecewa gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau saya perhatikan, keputusan-keputusan daripada Donald Trump ini sangat dipengaruhi oleh agama kalau saya perhatikan. Makanya dekat dengan Israel. Jadi ternyata guys, kenapa Donald Trump ini menyerang Iran itu ada usulan daripada guru spiritualnya juga gitu. Karena Iran ini dianggap ancaman bagi Israel. Jadi guru spiritual daripada Donald Trump ini kan lebih pro terhadap Israel ya. Karena apa? Karena ada dogma atau doktrin yang mengatakan bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, kalau misalnya warga Konoha mengatakan, ya benar, Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Saya tidak menyangkal itu ya guys. Saya benar-benar tidak menyangkal itu. Saya tidak mengkritik dari sudut pandang agama ya. Tapi yang saya kritik itu adalah dari sudut pandang dogma gitu, doktrin. Jadi kalau dari sudut pandang dogma atau doktrin ini menurut saya pribadi masih kurang tepat ya. Karena gini guys, kalau misalnya ini 10.000 tahun lagi, ya 50.000 tahun lagi, apakah ada prinsip semacam ini? Enggak kan? Ya siapa tahu berubah lagi kan. Bisa aja nanti Israel itu ya berubah seperti zaman dulu lagi gitu ya. Dulu kan bangsa Israel itu kan bangsa yang selalu dikalahkan gitu ya. Bangsa yang kalah gitu ya. Di kitab suci agama Kristen perjanjian lama itu kan kebanyakan kisah-kisah kekalahan daripada Israel kan. Ya nggak sih? Ya, menurut saya pribadi ini sebenarnya yang sangat bagus ya bagi orang-orang Kristen itu sendiri ya. Dan sangat bagus bagi perkembangan daripada orang-orang Amerika juga gitu. Karena gini, kalau suatu kitab suci itu mengajak kita untuk introspeksi diri, misalnya nih ya, kita punya kegagalan ya, oh karena ini nih ya, karena ini kita gagal, sehingga kita introspeksi diri. Nah, menurut saya pribadi ini sangat bagus sekali ya bagi orang-orang Amerika itu sendiri ya. Justru Amerika itu kan maju kan karena dipengaruhi oleh semangat Protestanisme kan, ya karena dipengaruhi oleh filsafat bernama Protestanisme. Nah, yang jadi pertanyaan, apa isi daripada filsafat Protestanisme ini? Isi daripada filsafat Protestanisme ini adalah bekerja keras, jujur, berintegritas gitu ya. Sehingga apa? Sehingga Amerika itu jadi negara maju. Kalau Amerika itu sedikit-sedikit bohong ya, sedikit-sedikit korupsi ya, sedikit-sedikit menilap dana umat gitu ya, sedikit-sedikit donasinya diembak sendiri gitu ya, sedikit-sedikit donasinya masuk kantong, gimana mau maju coba? Nggak mungkin lah, korup yang ada. Jadi sebelum kita mengutuk pemerintah, apakah kita orang yang korup? Ya, menurut keyakinan saya seperti itu guys. Kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau kita mengutuk terus pemerintah tanpa kita memperbaiki diri kita ya. Kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di videonya. Anda yang memutuskan. Kalau saya berpihak itu artinya saya tidak jujur. Ya. Anda yang memutuskan. Apakah Donald Trump ini orang yang kontroversi, orang yang oportunis, orang yang rajin ibadah, orang yang taat dengan Tuhan? Andalah yang memutuskan. Saya tidak akan memutuskan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana
Kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.